Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam rekan-rekan media. Yang saya lihat ini tetap semangat dan semakin semangat Ya, Pak. Untuk mengikuti perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Pertama-tama kami akan menyampaikan jumlah kunjungan melalui posko COVID-19 yang ada di wilayah UPT Puskesmas Jambu pada tanggal 17 Mei tahun 2020 sebanyak 557 orang, KTP Kubar 156 orang, dan KTP luar Kubar sebanyak 401 orang. Total kendaraan yang masuk sebanyak 302 unit, sedangkan pelaku perjalanan sebanyak 197 orang. Sedangkan data melalui Puskesmas Bilang Putih pada tanggal 17 Mei 2020, pengunjung berjumlah 43 orang, Kalteng Kubar sebanyak 3 orang, Banjarmasin Kutai Barat sebanyak 1 orang. Sementara dari Samarinda ke Kutai Barat sebanyak 10 orang, dari Kukar ke Kutai Barat sebanyak 1 orang, sedangkan melalui dari ibu kota kabupaten ke Berusuh sebanyak 28 orang. Sedangkan data melalui Puskesmas Ungiran pada tanggal 17 Mei tahun 2020, pengunjung berjumlah 391 orang dan yang keluar berjumlah 181 orang. Total kendaraan yang masuk sebanyak 182 unit dan yang keluar sebanyak 98 unit. Pelaku perjalanan sebanyak 7 orang, dan data melalui Puskesmas Penyinggahan pada tanggal 17 Mei 2020 tidak ada pelayaran, dan hasil screening pendatang di wilayah Kecamatan Penyinggahan sebanyak 2 orang. Data tentang pasien pada tanggal 18 Mei 2020 sebagai berikut. Jumlah ODP sebanyak 219 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 191 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 28 orang. Jumlah PDP tetap 9 orang, jumlah OTG sebanyak 198 orang, jumlah pelaku perjalanan sebanyak 7.581 orang. Jumlah yang terkonfirmasi positif PCR sebanyak 18 orang, yang sembuh 5 orang. Hari ini hasil negatif PCR sebanyak yang sudah dilakukan PCR sebanyak 2 kali dinyatakan sembuh berjumlah 4 orang, yang terdiri dari KBR 02 laki-laki umur 18 tahun, KBR 08 laki-laki berumur 28 tahun, KBR 9 laki-laki berumur 45 tahun, dan KBR 13 laki-laki berumur 41 tahun. Yang negatif PCR tenaga kesehatan sebanyak 7 orang, dan negatif PCR masyarakat yang kontak erat sebanyak 9 orang. Dan jadi khusus yang tenaga PCR perlu saya sampaikan bahwa mereka ini terdiri dari beberapa dokter. Jadi dokter Akbar artinya sudah sembuh, dan dokter Eri, dokter Wayan, dokter Waluyo, dan Ibu Sumiati. Jadi artinya jangan lagi ada stigmatisasi bahwa rekan-rekan ini masih positif, jadi sudah sembuh, aman sudah. Tidak mungkinlah laborat mengeluarkan sesuatu yang tidak benar begitu. Jadi harapan kita supaya diketahui bahwa negatif PCR-nya. Nah, yang paling penting adalah rekan kita Dr. Waluyo. Kita merasa bersyukur 7 orang ini akan memperkuat lagi tenaga medis kita di Kabupaten Kutai Barat. Pesan lain bahwa yang pertama adalah kita bersyukur pada malam hari ini ada beberapa orang yang sembuh. Yang dari Pratama ada 4 orang, 2 orang yang artinya sudah kembali ke rumah, dan 2 orang yang masih dalam proses pengembalian karena tempatnya jauh di Jambu, entah besok entah kapan. Artinya di sana juga harus dipersiapkan. Bagaimanapun mereka meskipun sembuh, tapi tetap diharapkan menjaga jarak,
Kalau perlu itu tetap isolasilah di rumah, karena kita tidak tahu namanya penyebaran ini bisa balik bisa. Tapi harapan kita tetap kalau keluar rumah tetap tetap memakai masker. Kenapa? Kita berharap cukuplah sudah yang terpapar sekian belas orang ini dengan pengurangan yang sembuh. Karena apa? Kita kasihan tenaga medis kita yang ada di Rumah Sakit Pratama. Mereka sampai sekarang isolasi, tidak bisa ketemu keluarga mereka. Saya bayangkan kalau bertambah terus, entah kapan mereka bisa ketemu keluarga. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kesadaran kita semua, selain memang menjaga diri kita, menjaga rekan-rekan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain, juga termasuk memikirkan kesedihan kita tentang tenaga-tenaga medis yang tidak berani pulang ke rumah atau tidak dibolehkan pulang ke rumah. Dalam arti apa? Hanya dalam untuk merawat teman-teman. Nah, saya kalau sakit ini tidak sengaja, artinya ini sudah memang nasib dia sakit. Maka oleh sebab itu tenaga perawat atau tenaga medis kita siap untuk mengobati mereka. Dan ternyata kita sudah berhasil menyembuhkan beberapa orang. Nah, kita bersyukur meskipun dengan keterbatasan kita mampu untuk menyembuhkan. Nah, tapi yang saya kecewa jika memang ada sengaja masyarakat atau kita ini yang tidak mengindahkan instruksi pemerintah sehingga menyebabkan dia terjangkit atau positif. Nah, ini akan menambah lagi beban teman-teman tenaga medis. Salah satu contoh teman-teman tenaga medis, para dokter ini tidak mungkin mereka terpapar tanpa sebab. Nah, karena mereka membantu merawat dengan tidak sengaja, mereka juga ikut terpapar. Nah, ini salah satu akibat, artinya kita tidak selalu menjaga diri masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pesan lain, beberapa malam yang lalu saya sudah mengingatkan, artinya kita di sini memang dilema antara kebutuhan perut dengan kesehatan. Maka satu-satu cara untuk kita tetap bisa mencari makan di luar rumah adalah yang paling ringan adalah keluar pakai masker dan menjaga jarak. Itu saja yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah ikuti protokol pemerintah. Tidak ada niat pemerintah untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pasti tahu karena pemerintah lengkap dengan peralatan dan analisa mereka. Kapan kita bisa keluar, kapan kita harus berada dalam rumah. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan media yang bisa hadir bersama-sama kita di malam hari ini. Pesan kami tetap jaga kesehatan dan tetap semangat karena kita mengabdi sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih atas pengabdian teman-teman media. Mudah-mudahan informasi ini dapat disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Artinya penuh pemahaman dan penuh pengertian supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain, terutama menyalahkan pemerintah. Pemerintah ada batasnya juga, karena pemerintah ada manusia juga. Nah, sebab itu semua kita adalah manusia yang punya batas-batas pemikiran, batas-batas kemampuan begitu. Jadi tidak semuanya bisa mampu dilakukan oleh pemerintah. Tanpa peran serta kita semua, termasuk masyarakat, teman-teman pengusaha, teman-teman swasta, COVID ini tidak mungkin akan selesai. Oleh sebab itu kalau kita semua bergotong royong untuk saling menjaga, memutuskan rantai penyebaran virus ini, saya yakin kita pasti segera menjadi Kutai Barat yang bebas corona. Terima kasih dan selamat malam.